Haleluya. Bulan pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita hadir pada malam hari ini. Ada banyak halangan, rintangan yang menghalangi kita untuk kita tidak bisa beribadah, tetapi nyatanya kita sudah ada di hadapan Tuhan dan kita harus mengucap syukur untuk itu, sebab iblis tidak mampu mencegah anak-anak Tuhan untuk beribadah. Tetapi satu perkara juga kita harus berjaga, jangan sampai kalau kita sudah datang di tempat ini dan kita tidak mengalami apa-apa, maka iblis berhasil. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mengalami kemenangan, kita boleh ada di tempat ini, jangan biarkan kemenangan itu digagalkan oleh iblis. Tetap perhatikan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman penggembalaan yang sudah menjadi makanan kita dalam setiap kebaktian kita. Jangan pernah bosan, tetapi biar kita bisa menerima setiap firman Allah itu, mengikuti setiap langkah perjalanan kita setiap hari, supaya kita boleh mengalami dalam segala pergumulan masalah yang kita hadapi setiap hari. Tuhan itu bekerja, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada banyak perkara-perkara yang kita anggap, kenapa saya harus mengalami demikian, tanpa kita sadari itu sebenarnya cara Tuhan untuk kita boleh mengalami kuasa. Seandainya kita mengalami perkara-perkara yang biasa, normal-normal saja, maka kita tidak akan mengalami mujizat. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang buruk mungkin, sesuatu yang berat, sesuatu yang kita tidak mampu, maka kita sebenarnya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah bersungut-sungut, tetapi selalu mengucap syukur di saat kita mengalami sesuatu yang dahsyat, yang tidak kita harapkan pada awalnya. Tetapi justru di balik itu Tuhan ingin kita mengalami keajaiban mujizatnya. Amin. Nah, malam hari ini kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, kitab Ibrani pasal yang pertama, kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Untuk yang kesekian kalinya kita membaca ayat ini, kita akan baca dengan tekun supaya kita memperlihatkan apa yang ingin dia sampaikan buat kita pada malam hari ini, ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama, Ibrani pasal 1 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Haleluya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, Ya. maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Terima kasih. Dari apa yang kita baca tadi, kalau kita hanya baca begitu saja, kita sepertinya tidak mengerti apa-apa. Tuhan apa ini artinya? Apa maksudnya ayat-ayat yang dituliskan? Tetapi saya mengatakan setiap ayat yang dituliskan itu ada kandungan berkat di dalamnya untuk kita sekalian, ya. Dalam beberapa kebaktian yang lalu saya sudah sampaikan, tolong bagian komputer nanti dibuatkan ya skemanya, yaitu ada 7 keutamaan Yesus sebagai imam besar yang menyampaikan firman Allah, yaitu nomor 1 pada ayat yang kedua, Ia memiliki segala yang ada, ya. Ia memiliki segala yang ada, Ia berhak menerima segala yang ada. Kebaktian yang lalu, ya, suasana penyembahan di surga bagi Dia yang memiliki segala kekayaan. Kemudian yang kedua, Ia oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Ia menciptakan alam semesta. Ada kuasa yang menjadikan segala sesuatu. Oleh sebab itu di hari-hari ini firman Allah itu punya kuasa penciptaan. Bagi Dialah kekayaan, kuasa. Ya, kemudian
Yang ketiga, ia cahaya kemuliaan Allah, dan ia gambar wujud Allah. Ini gambaran, ini berbicara tentang kemuliaan. Kemudian yang kelima, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa, ada kekuatan. Kemudian yang keenam, ia menyucikan dosa sampai tuntas. Ayat mengatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia menyucikan dosa sampai tuntas, bahwa firman Allah itu punya kuasa untuk menyucikan. Dan yang terakhir, ia duduk di tempat yang maha tinggi, menunjuk kepada puji-pujian dan hormat. Dalam kitab baru, 4 makhluk dan malaikat-malaikat berseru, tua-tua dan malaikat, bahkan seluruh penghuni surga, seruan mereka, kekayaan, kuasa, kemuliaan, kekuatan, pujian, hormat untuk Dia selama-lamanya. Dan semoga inilah yang kita naikkan kepada Dia dalam setiap masalah, setiap persoalan, setiap apa yang kita alami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, ya. Nah, kalau kita mengalami demikian, firman itu makin bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan melihat pada bagian yang keempat. Kita sudah banyak, kurang lebih ada 1 bulan kita berbicara tentang ia cahaya kemuliaan Allah. Maka malam hari ini saya akan mulai masuk pada bagian yang keempat. Ia adalah gambar wujud Allah, ya. Dia adalah gambar wujud Allah. Nah, di dalam satu ayat di dalam kitab Kolose, kalau baca kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kolose pasal yang pertama ayat yang sama, ya. Perkataan yang sama juga disebutkan. Kolose pasal 1, kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 juga berbicara tentang keutamaan Kristus, ya. Keistimewaan atau keutamaan Kristus atau Yesus, ya. Ayat yang ke-15, tolong baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, terima kasih. Bagian yang pertama disebutkan, yaitu ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dari ayat ini seringkali kita bisa rancu, ya. Gambar, bisa kita berpengertian gambar Allah yang tidak kelihatan, gambarnya tidak yang kelihatan. Atau bisa berpengertian siapa yang tidak kelihatan, kan? Allah yang tidak kelihatan. Jadi sebenarnya pengertiannya lebih tepat adalah Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Sehingga kalau Dia adalah wujud gambar Allah, ya, Allah yang kita miliki tidak dapat kita lihat dengan mata fisik kita, mata jasmani kita. Dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya untuk apa? Dia menjadi wujud Allah. Supaya apa? Supaya manusia bisa melihat kemuliaan Allah itu di dalam wujud anaknya itu. Manusia bisa memandang itu, ya. Kalau seandainya Allah itu tidak memberikan gambar wujudnya kepada anaknya, manusia mereka-reka kira-kira seperti apa Allah itu, Allah yang kita punyai. Sehingga kadang-kadang manusia melihat ciptaan Allah, mereka menganggap itulah Allah. Mereka lihat pohon yang tinggi, ya, yang dahsyat, yang besar, mereka katakan, oh inilah Allah. Mereka lihat gunung yang tinggi, seperti orang Jepang mengagung-agungkan gunung Fuji, ya, dan lain sebagainya. Oh inilah Allah, apapun juga. Tetapi Dia mengutus anaknya. Sehingga di dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14, Dia itu menjadi mewakili untuk memperlihatkan betapa dahsyatnya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar Allah. Supaya apa? Supaya manusia bisa melihat kemuliaan Allah. Oh, haleluya. Injil Yohanes pasal pertama. Kitab Injil Yohanes pasal pertama. Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Allah yang tidak kelihatan itu diwujudkan dalam bentuk fisik sebagai manusia. Firman menjadi manusia. Ayat yang ke-14, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia, ya, diam di antara dan kita, tinggal bertabernakel, diam di antara kita. Terus kan? Dan kita telah melihat kemuliaan. Dan kita melihat kemuliaan Allah itu, kemuliaan firman itu, yaitu kemuliaan yang diberikan
diberikan kepadanya Ya. sebagai anak tunggal Bapa, Ya. penuh kasih karunia Ya. dan kebenaran. Terima kasih, sehingga waktu Yesus turun di bumi ini, dia membawa gambar wujud Allah. Allah yang tidak kelihatan itu dia bawa supaya apa? Supaya manusia bisa melihat. Sehingga apa yang terjadi? Kalau manusia bisa melihat gambar wujud Allah itu dalam pribadi anaknya itu, maka manusia itu boleh mengalami diubahkan. Wajah Allah itu ditransformasi dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami keubahan. Satu ayat lagi, surat 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Ini yang harus kita alami dalam setiap firman Allah. Memang sekarang kita tidak melihat wujud Allah secara fisik, wujud Yesus secara fisik kita tidak lihat, tetapi firman yang kita dengarkan dapat kita pandang, tidak lagi dengan mata jasmani ini, tapi dengan mata rohani, seperti kita melihat wujud itu nyata sekali, sangat nyata. Ayat yang ke-18, perhatikan. Dan kita semua Ya. mencerminkan kemuliaan Tuhan Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Ya. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Terima kasih. Pada ayat yang ke-18, kita semua mencerminkan. Kalau bahasa Indonesia kata mencerminkan itu mungkin bisa berarti memantulkan, memancarkan. Tetapi ini sebenarnya pengertian lebih tepatnya adalah kita memandang, beholding dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya juga memandang kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Supaya apa? Supaya kemuliaan itu berpancar, terpancar dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Orang-orang yang tidak merasakan, tidak mengalami, memandang kemuliaan Allah tidak pernah akan mengalami keobahan dalam kehidupannya, sehingga dalam keadaan yang tetap buruk, makin hari makin buruk untuk mencapai kebinasaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kenapa Yesus itu harus memperlihatkan kemuliaannya? Jawabannya supaya kita boleh mengalami kemuliaan dan kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Coba mengalami demikian, amin. Sebab memang pada awalnya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, manusia pada awalnya diciptakan menurut gambar Allah. Tolong baca ya, kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Manusia diciptakan mendapatkan gambar dan wujud Allah ya, gambar dan teladan Allah dalam kehidupannya ya. Tetapi dosa merusak segala-galanya ya. Ayat yang ke-26, kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Gambar dan rupa kita. Sebenarnya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terus kan? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Ya. dan burung-burung di udara Ya. dan atas ternak dan atas seluruh bumi Ya. dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi pada ayat yang ke-26 itu kerinduan, itu kehendak, itu rencana Allah untuk menciptakan manusia. Tetapi pada ayat yang ke-27 ini pelaksanaan. Ayat 27, Maka Allah menciptakan manusia itu Ya. menurut gambarnya, Ya. menurut gambar Allah diciptakannya dia. terus, Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. ya, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan Ya. burung-burung di udara Ya. dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. Pada saat manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka manusia itu mewakili Allah di bumi ini. Manusia itu menguasai segala ciptaan-ciptaan Allah yang martabatnya, derajatnya lebih rendah. Semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, semua apa yang ada di bumi di dalam kuasa manusia. Sebab manusia menyandang wibawa Allah, manusia menyandang kuasa Allah untuk menaklukkan segala-galanya, dan manusia diberkati. Manusia hidup dalam kewibawaan, manusia hidup dalam kebahagiaan. Tetapi apa yang terjadi semenjak manusia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, maka gambar Allah itu, wujud Allah itu lenyap, hilang, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Apa-apa yang tadinya itu diberikan oleh Allah itu kemudian tidak ada lagi, sehingga bukan gambar Allah lagi yang ada pada manusia. Sebaliknya manusia tidak memiliki gambar Allah sama sekali, tetapi yang ada adalah gambar dosa, bukti manusia sudah berbuat dosa. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 ayat mengatakan semua kitab sejak Adam terus ayat mengatakan semua manusia telah kehilangan. Oleh sebab itu manusia yang telah kehilangan itu, setiap pribadi harus mengalami rekonstruksi. Gambar Allah itu harus direkonstruksi dalam kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah mendengarkan ada banyak kejadian-kejadian tentang penyiraman dengan air keras ya. Air keras di muka terutama. Dan untuk itu, begitu mengalami itu seperti manusia kehilangan gambar Allah yang tadinya cantik, yang tadinya ganteng, kena air keras habis meleleh. Dan untuk itu harus mengalami rekonstruksi. Wajahnya yang rusak itu harus dikembalikan kembali. Dan itulah saya menggambarkan seperti itu kemungkinan keadaan kita demikian. Waktu kita diciptakan menurut gambar Allah, tetapi dosa merusak segala-galanya. Menjadi begitu buruk wajah kita sebab kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Tetapi ayat ini mengatakan Yesus itu, Allah itu penuh dengan kasih karunia lewat Yesus yang menyandang gambar wujud Allah itu dalam bentuk manusia yang baru itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menularkan gambar teladan Allah di tengah-tengah manusia. Setiap manusia yang memandang dia boleh mengalami diubahkan, direkonstruksi wajahnya yang buruk itu boleh menjadi seindah semulia dengan gambar Allah. Ayat mengatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Oleh sebab itu inilah yang harus kita alami di hari-hari ini. Kita harus mengalami keubahan ini untuk menjadi serupa. Sebab apa? Sebab kalau tidak mengalami ini, nanti saya akan perlihatkan yang terjadi Allah apa? Bukan gambar Allah, tetapi nanti suatu saat ada gambar yang lain. Suatu permanensi dari dosa yang telah dilakukan untuk harus dia tanggung di dalam api neraka. Bahkan sejak di bumi ini dia harus mengalami ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, dan hari-hari ini setiap kali kita beribadah, jangan ibadah itu hanya sekedar datang dan pulang dan tidak mengalami apa-apa. Tapi semoga kita di hari-hari ini, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, setiap kali kita memandang, kita boleh mengalami kuasa Allah bekerja, mengembalikan apa yang hilang dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengalami dipermuliakan saat dia datang. Sudah mengalami demikian, amin. Nah, untuk itu kita akan kembali, bagaimana kita bisa mengalami itu? 2 Korintus pasal yang ketiga tadi, suratan 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ini yang harus kita alami di hari-hari ini. Di saat ayat mengatakan Yesus itu datang untuk mengubahkan kita, mengembalikan itu, ayat mengatakan hanya Allah yang dapat mengerjakan, dan itu dia kerjakan gratis. Ya, gratis. Tidak perlu kita bayar dengan kemampuan kita, tetapi tinggal kita terima. Tetapi walaupun kita tinggal terima, ada syarat yang harus kita alami supaya kita boleh mengalami kuasa itu. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, sekali lagi kita akan bacanya. Ayat yang ke-18, bagaimana kita boleh mengalami ya? 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, perhatikan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Terima kasih. Nomor satu ini, nomor satu kita akan mengalami transformasi kemuliaan Allah untuk mengubahkan kita, yaitu kalau kita memandang cermin kemuliaan Allah itu dengan muka yang tidak berselubung. Kata muka yang tidak berselubung itu itu nomor satu, kita datang dengan apa adanya. Jangan ada selubung, jangan ada topeng. Selubung itu sesuatu yang menutup kekurangan. Maafkan saudara, itu naluri manusia demikian.
Begitu ada kekurangan, kalau gadis-gadis saya lihat di reklame-reklame ada jerawat ini, ditutuplah dengan apa? Rambutlah diuraikan supaya kekurangannya tertutup. Ada kekurangannya apa? Dia berusaha untuk menutup. Itulah selubung. Oleh sebab itu, Tuhan katakan kalau kita ingin mengalami kuasa Allah mengubahkan kita, saat kita mendengarkan firman Allah, jangan ada selubung. Apa itu selubung? Usaha-usaha manusia untuk menutup kekurangannya sendiri. Ini usaha manusia buat selubung supaya jangan kemudian kelihatan, nanti kan malu. Tetapi biar kita mengalami, selama kita ada usaha untuk memperbaiki diri kita sendiri, kita akan gagal. Nomor satu, kita akan gagal, kita tidak mampu. Contohnya apa? Adam, begitu dia jatuh dalam dosa, refleks ya, dia kemudian ambil daun ara untuk menyemak, menutup kekurangannya, menutup kesalahannya, menutup. Saya teringat waktu kecil dulu kalau melakukan kesalahan, memecahkan apa namanya orang tua punya, kita langsung bagaimana cara ini ya sepertinya tidak terjadi apa-apa, kita bikin begitu rupa, bukannya tambah baik, tambah buruk ya. Sedemikian. Tetapi biar kita di hari-hari ini jangan menutup kekurangan kita. Sebab apa? Kita tidak pernah akan berhasil. Yang terjadi apa? Mengalami kegagalan. Contoh Adam, dia pakai pohon ara, daun pohon ara. Berapa lama? Mungkin pada awal sepertinya tertutup. Lama-lama layu juga, kering lagi, gugur lagi, ambil lagi, layu lagi, gugur lagi, layu terus. Berapa kali? Dan tidak pernah akan tertutup dengan semestinya. Oleh sebab itu di hari-hari nomor satu, jangan biarkan ya, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sebab apa? Nomor satu, kita tidak pernah akan berhasil. Tetapi yang kedua, kalau kita memperbaiki, kita memperbagus diri kita sendiri dengan usaha kita, maka kita tidak akan mengalami kuasa Allah. Seandainya manusia mampu memperbaiki, menutup kekurangannya, nggak usah anak itu harus datang menjadi korban pada dosa. Cukup kita sendiri. Mungkin dengan pendidikan kita bisa menutup kekurangan kita. Mungkin dengan harta kita, mungkin dengan apapun juga. Tetapi biar hari-hari ini kita jangan melakukan itu. Sebab apa? Kita tidak pernah akan mengalami kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita datang apa adanya. Tuhan, inilah keadaanku. Kalau dia jelek, inilah keadaanku. Kalau dia kurang, inilah keadaanku. Dokter, dia tidak akan bekerja maksimal kalau kemudian pasiennya menutup-nutupi. Kira-kira demikian ya. Dokter tidak merasakan apa-apa. Kamu apa? Oh, tidak apa-apa kok dokter, tidak apa-apa. Pulang ya tidak mengalami apa-apa. Tapi dokter di sini sakit. Baru dia bisa maksimal menangani. Biar hari-hari ini kita boleh datang dengan apa adanya kepada Tuhan. Kalau dokter tidak mau tahu apa-apa, Tuhan tahu segala-galanya. Tetapi Tuhan tidak mau campur, tidak mau bekerja pada orang-orang yang tidak mau dengan jujur mengakui keadaannya. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan apa? Jangan dengan selubung. Dan selubung ini juga yang ada pada hati orang-orang Israel. Tolong baca ayat sebelumnya ya. Pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-14, tolong baca ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, ya. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Terus jika mereka membaca perjanjian lama itu dapat disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Perhatikan, bahkan sampai pada hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Terus, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah ini orang Israel katakan mereka tidak pernah mengerti, mereka tidak pernah merasakan, mereka tidak mengalami apa-apa. Sebab apa? Mereka ada selubung yang menyelubungi bukan mata jasmani mereka, tetapi mata hati mereka. Sehingga walaupun mereka baca setiap hari kitab Taurat itu dibaca, dan saya mengatakan mereka tidak mengerti. Pengertian hurufiah mungkin mereka mengerti, tapi kandungan kehendak Allah dalamnya mereka tidak mengerti. Jangan mengulangi kesalahan orang Israel, tapi biar hari-hari kita boleh memandang ya. Sebab kalau kita menghadap Tuhan,
Setiap kali mendengarkan firman Alkitab, memberikan diri kita, Tuhan, biar Engkau nyatakan apa yang kekuranganku, nyatakan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia menyatakan kuasanya. Apa yang jelek, ayat mengatakan hari demi hari akan bertambah indah, akan bertambah indah. Sampai suatu saat kita boleh menjadi sama mulia dengan Dia. Coba jadi dengan amin. Oh, haleluya. Sebab di hari ini kita harus mengerti ya. Jangan ada selubung. Jangan ada selubung. Selubung itu juga berbicara tentang alasan-alasan. Ya Tuhan, saya tidak mungkin mengalami. Jangan membatasi. Allah itu tidak terbatas. Ya, Allah itu tidak terbatas. Jangan membatasi. Oh Tuhan, kalau orang lain mungkin, tetapi dalam kasus saya tidak bisa mengalami itu. Kalau kita mulai membatasi karya Tuhan, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita dengan bebas, Tuhan, Engkau bekerja, aku ini hanya tahu ya. Engkau lakukan apa saja Engkau mungkin lakukan. Maka kita akan lihat hari demi hari kita akan dibentuk menjadi sesuatu yang sangat indah. Tanah lihat yang sudah dibentuk kemudian rusak kembali. Ayat mengatakan Tuhan akan bentuk menjadi bentuk yang lebih indah lagi dari mulanya. Coba saya demikian amin. Sebab di hari-hari ini jangan ada selubung. Ya, yang kedua pada ayat yang pasal yang keempat, kita lihat ini. Oh, haleluya. Pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Perhatikan. Pada saat Tuhan menyatakan firman-Nya, kita memandang kemuliaan Allah. Sekarang kita tidak melihat lagi secara fisik wujud Allah, wujud Yesus, tetapi kita melihat dalam firman-Nya. Ya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya ya, dibutakan oleh ilah zaman ini, ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya, yang adalah gambaran Allah. Terima kasih. Yang kedua, Tuhan katakan, jangan menjadi orang yang tidak percaya. Jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi menjadi orang yang percaya bahwa Allah mampu melakukan segala-galanya. Saudara demikian amin. Kebaktian yang lalu, saya ingat pada kebaktian hari tutup buka tahun, saya berbicara tentang ayat yang ke-6. Ya, ayat mengatakan, tolong baca ayat yang ke-6, tolong. Ayat yang ke-6, Allah mampu, dari gelap Tuhan mampu menciptakan terang. Dari apapun tidak baik, Allah mampu menciptakan sesuatu yang baik, bukan sempurna. Tapi adakah kita percaya atau tidak kuasa Allah ini? Zaman modern, di mana manusia begitu materialistis, ya, manusia begitu sangat bersifat kebendaan. Kalau tidak lihat, kalau tidak raba, kalau tidak percaya, sesuatu yang sifatnya keimanan itu, spiritual itu, rasanya apa itu? Tapi biar hari ini, biar kita hidup di dunia yang zaman sekarang ini, tetap kita percaya Allah. Ya, ayat yang ke-6, perhatikan. Sebab Allah yang telah berfirman, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya, ya, di dalam hati kita. Perhatikan. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, ya, yang nampak pada wajah Kristus. Wajah Yesus, gambar wujud Allah. Oh, haleluya. Nah, semoga saudara bisa ingat kebaktian hari tutup buka tahun, saya sampaikan sedikit perkataan dari dalam Allah telah berfirman. Allah telah pernah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itu perkataan yang Dia katakan waktu menciptakan langit dan bumi pada hari pertama. Pada hari pertama, di mana bumi dikuasai dengan kegelapan, bahkan bukan kegelapan biasa, gelap gulita. Kalau ini suatu keadaan yang tidak baik, suatu keadaan yang hancur lebur, maka itulah keadaan kita mungkin mengalami demikian. Gelap gulita, tidak ada pengharapan, tidak ada setitik harapan untuk sesuatu yang baik. Tetapi Dia mengatakan, waktu Allah berfirman, jadilah terang. Dari keadaan yang gelap itu timbul apa? Terang. Dari keadaan yang tidak baik, ayat mengatakan, Allah mengatakan hari pertama terang itu baik. Perhatikan. Dan kalau kita bisa melihat ini, ayat mengatakan Allah telah berfirman dulu waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Maka Allah yang sama, pribadi yang sama juga akan bekerja sekarang. Ayat mengatakan kalau dulu Dia berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, maka Ia
Ia yang sama, pribadi yang sama, dengan kuasa yang sama akan bekerja dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, dikatakan Ia juga akan bercahaya, membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kita pernah mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tadi kesaksian Saudara Agent, bagaimana Tuhan sudah bekerja pada saat dia masih kecil. Kita juga mengalami bagaimana kita mengalami kuasa Allah. Kalau kita mengalami perkara-perkara seperti kita berada dalam kegelapan gulita, kita berada dalam gelap gulita malam hari ini atau hari-hari ini, maka kita harus percaya dulu Tuhan sudah berfirman, dulu Tuhan sudah menyatakan pertolongannya, dulu Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, maka sekarang ini juga Tuhan akan melakukannya juga. Tetapi apakah kita masih percaya kuasa yang sama itu? Itu kan dulu waktu saya masih polos, waktu saya masih ini, waktu saya Allah tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara amin. Kalau dulu dia sudah berfirman menciptakan yang tidak baik itu dari baik, dari tidak baik menjadi baik, maka pribadi yang sama dengan kuasa yang sama akan bekerja apapun keadaan kita. Tapi satu perkara, apakah kita percaya atau tidak? Kalau kita tetap percaya Tuhan, saya tetap percaya, maka itu akan kita alami dari hari ke hari. Oh haleluya, tetap percaya saja. Oh haleluya, ini harus kita alami hari-hari ini. Ya, poin yang kedua dan poin yang ketiga, ya, kalau kita percaya sekarang, maka apa yang harus kita alami hari-hari ini? Yaitu kita harus mengalami suatu proses, bukan hanya satu pengalaman, tetapi suatu proses. Apa artinya proses? Suatu kejadian, suatu pengalaman yang kita alami terus-menerus secara konsisten di dalam kehidupan kita, bahkan saya mengatakan dalam seumur hidup kita ini. Oh haleluya, ini harus kita alami. Satu ayat kita akan baca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal kita, proses ini harus kita alami. Pertolongan dulu kita mengalami, saya hampir mati, hampir binasa, hampir hancur, ataupun sudah hancur, tapi Tuhan tolong kita. Kita ingat itu. Tetapi bukan untuk satu kali saja, 2 kali, 3 kali, bahkan saya mengatakan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sebab ini bagaikan proses pembaharuan yang harus kita alami ini. Ya, Kolose pasal yang ketiga. Suratan Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Mulai kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Proses ini yang harus kita alami, saudara. Setiap hari-hari ini. Oh haleluya. Sebab kalau tidak, kita tidak akan mengalami apa-apa yang baik. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Perhatikan ini penting. Yang terus menerus diperbaharui, ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, ya, menurut gambar Allah. Kali kita adalah Allah, pencipta kita adalah Allah. Ayat ke-10 sekali lagi kita baca ini, saya tekankan malam hari ini. Proses terus menerus ini harus kita alami, ya. Dan telah mengenakan manusia baru, ya, yang terus menerus, ya, diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, ya, dan gambar kawannya. Terima kasih. Oleh sebab itu ini harus kita pegang di hari-hari ini, Pak. Proses terus menerus. Saya pernah bekerja di dalam bidang manufakturing, ya, pabrik di mana ada proses, ada pabrik-pabrik yang bahkan kerjanya 24 jam. Kenapa? Sebab kalau terputus itu akan mulai lagi dan banyak lagi produk yang rusak, produk yang gagal, percobaan, dan itu memakan biaya. Sehingga proses itu harus terus menerus. Artinya buat kita juga di hari-hari ini, apa yang harus kita alami? Kalau kita sudah pernah mengalami pekerjaan Allah, jangan biarkan proses pembaharuan yang kita alami ini kemudian diputus. Tapi kita mengalami Tuhan terus menerus. Saya memberikan diri kita ini. Kenapa kita harus mengalami ini proses terus menerus? Sebab kita berada di dunia ini, di bumi ini, di mana arus yang ada di bumi ini adalah bukan arus pembaharuan. Ada banyak kali saya mengatakan ini.
Arus yang ada di bumi dan arus makin hari makin tua, makin hari makin usang, makin hari makin lapuk, makin hari makin rusak, makin hari makin hancur. Ini arus yang sedang bekerja di dunia ini. Sehingga kalau kita tidak mengalami proses yang lain yang berlawanan arah, yaitu proses pembaharuan hari demi hari, maka apa yang terjadi? Seolah-olah proses pembaharuan yang kita kerjakan itu nanti tidak berguna apa-apa di bawah arus. Kalau kita berhenti, apalagi seperti orang yang jatuh bangun, mulai lagi. Kapan dia bisa maju? Jalan, bawa arus lagi, jalan, bawa arus, seperti bolak-balik, tidak pernah maju-maju. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, kalau kita mengerti Tuhan, tujuan saya, kerinduan saya, satu saat engkau datang kembali, bisa sama mulia dengan engkau. Biarlah ekatkan ini, bulatkan tekad kita dalam hati kita untuk apa? Supaya setiap hari Tuhan, saya mau mengalami proses pembaharuan ini. Saya tidak mau mengalami arus dunia ini lebih hari lebih tua, lebih hari lebih usang, lebih hari lebih rusak itu menjalar dalam hidup, menghanyutkan hidupku, menghanyutkan nikahku, menghanyutkan ibadahku, menghanyutkan pelayananku. Tetapi biar proses surgawi itu yang bekerja dalam kehidupanmu. Ini proses surgawi, pembaharuan terus menerus. Jangan biarkan terputus. Tetapi setiap hari, setiap kali kita mengalami firman Allah, setiap kali kita memandang firman Allah, mendengar firman Allah, kita mulai mengalami kuasa yang sama itu bekerja dalam kehidupan kita. Ayat mengatakan, kalau kita boleh mengalami itu, maka kita akan diubahkan menjadi sewujud dengan kali kita. Sebab pada awalnya Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan wujud apa? Pencipta. Allah menciptakan kita sesuai gambar dan wujud Dia. Tapi dosa merusak segala-galanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini proses ini harus kita alami, pembaharuan terus-menerus. Biar firman yang kita dengarkan itu boleh membaharui kita dari hari ke hari. Supaya apa? Wajah atau gambar yang lain itu boleh dihapuskan, diganti dengan gambar dari Allah. Ada satu saat dalam satu cerita dalam kitab Injil Matius pasal 22, ada kitab-kitab lain juga menceritakan demikian, yaitu bagaimana orang-orang Farisi ingin menjebak Tuhan Yesus, ya, menjebak Tuhan Yesus. Dan saya akan perlihatkan ini. Kalau kita tidak mengalami proses ini pembaharuan terus-menerus, maka apa yang terjadi? Gambar yang sudah sempat diberikan oleh kuasa kegelapan itu makin berkarat dalam kehidupan kita, makin nyata dalam kehidupan kita, dan makin membuat kehidupan kita serupa dengan gambar dan wujud, ya. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal 22 cerita tentang membayar pajak kepada kaisar. Saya tidak tahu kaisar apa yang sedang berkuasa pada saat itu, tetapi kaisar yang pada saat itu berkuasa, maka itu adalah kaisar penguasa dunia. Sebab kaisar itu menguasai sebagian besar dunia ini, dan seolah-olah dia penguasa dunia pada saat itu. Kalau ada negara superpower, pada saat itu kaisar ini pemimpin negara superpower pada saat itu. Dia seperti menjadi penguasa dunia. Tetapi itu adalah gambaran tentang penguasa dunia yang sesungguhnya bukan kaisar itu, tetapi siapa? Iblis. Perhatikan. Nah, suatu saat kemudian mereka bertanya untuk mencobai, Tuhan diizinkan atau tidak, ya, membayar pajak kepada kaisar? Dan Tuhan katakan apa? Jawaban Tuhan, tolong baca kitab Injil Matius pasal 22, dan semoga ini juga harus menjadi pengertian kita di hari-hari ini. Kalau kita tidak mengalami dikembalikan kepada gambar dan tulisan Allah dalam kehidupan kita, maka yang terjadi apa? Gambar tulisan kaisar itu akan makin terpatri, akan makin terukir, makin melekat dalam kehidupan siapapun kita manusia. Ayat yang ke pasal 22 kita Injil Matius ayat yang ke-18, perhatikan. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, ya, lalu berkata, ya, mengapa kamu mencobai aku, ya, hai orang-orang munafik? Ya, perhatikan. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Terus mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ya. Maka ia bertanya kepada mereka, perhatikan, gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar dan tulisan siapa ini? Manusia mula-mula
ditulis, digambar dengan gambar dan tulisan Allah. Dialah Khalik, dia pencipta kita. Tetapi iblis merubah itu. Ayat mengatakan, gambar dan tulisan siapakah ini? Yesus bertanya kepada mereka. Jawab mereka, Ya. gambar dan tulisan Kaisar. Gambar dan tulisan Kaisar. Perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, Ya. berikanlah kepada Kaisar Ya. apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, Tetapi, dan kepada Allah ya. apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saya mau mengatakan, kalau saya gambarkan hidup kita ini seperti mata uang dinar itu. Perhatikan, seandainya hidup kita ini yang tertulis, yang tergambar di situ gambar Kaisar, Tuhan katakan yang ada gambar Kaisar, ada tulisan Kaisar, diberikan kepada siapa? Kepada Kaisar, penguasa dunia. Tetapi kalau dinar itu tertulis gambar dan tulisan Allah, Tuhan katakan berikan kepada Allah apa yang Allah punya, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Nah, bagi kita di hari-hari ini, coba kita merenungkan gambar siapa yang paling dominan dalam kehidupan kita. Gambar siapa yang lebih dominan? Apa gambar Kaisar atau gambar Allah? Tetapi Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Efesus, dahulu kami semua adalah memiliki gambar dan tulisan Kaisar, penghulu dunia. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, inilah yang harus kita alami di hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat mengatakan dahulu kami terhitung di dalamnya. Semua Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Roma, semua kami orang berdosa dan sudah kehilangan gambar dan tulisan Allah. Sudah hilang itu, tidak ada bekasnya. Yang ada adalah gambar dan tulisan Kaisar. Siapa Kaisar itu? Penghulu dunia ini, penghulu dunia fasik ini, dunia jahat ini. Itulah kuasa kegelapan. Ayat yang pertama lebih baik kita baca semua kita. Tapi kita lihat ada orang-orang yang menggunakan kemurahan Allah. Ada orang-orang yang memanfaatkan kemurahan Allah. Gratis Tuhan katakan oleh pengorbanan anaknya tanpa bayar. Ya, ayat yang ke-1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus Kamu hidup di dalamnya. kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia. dan kamu ayat mengatakan mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Ya. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di Ya. antara orang-orang durhaka. Sampai mentaati cara berpikir, cara berbuat ya, di antara orang-orang yang durhaka ini. Teruskan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, Ya. ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Ya. dan menuruti kehendak daging Ya. dan pikiran kami yang jahat. Terus Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. ya, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. oleh karena kasih-Nya yang besar Perhatikan. yang dilimpahkannya kepada kita, Ya. telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Telah Kristus. menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, Ya. oleh kasih karunia Ya. kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Terima kasih. Ini yang harus kita pegang di hari-hari ini. Nah, bahwa kesempatan untuk mengalami diubahkan itu hanya merupakan kasih karunia. Kesempatan untuk mengalami gambar dan rupa Kaisar itu dihapuskan dalam hidup kita itu adalah kasih karunia, bukan hasil pekerjaan kita. Kita tidak mampu mengubahkan itu. Itu hanya ada kasih karunia. Kalau sampai kita bisa mengerti itu adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang besar nilainya, sesuatu yang besar harganya buat orang-orang yang tidak layak menerima. Kita hanya menerima sebagai suatu berkat saja. Maka kalau kita menghargai itu suatu berkat, pasti kita akan menghargai berkat itu. Kita tidak akan biarkan proses pembangunan yang sedang kita alami itu kemudian terputus hanya gara-gara kesenangan dunia, hanya gara-gara keuntungan dunia, hanya gara-gara apapun juga. Tapi kita memberikan diri kita, Tuhan,
apapun yang ditawarkan, kesenangan daging, kesenangan dunia itu. Saya tidak mau bahwa proses yang sedang dikerjakan itu terputus dan kemudian hilang, sehingga yang ada tetap gambar dan wujud dari iblis penguasa dunia. Tetapi biar gambar dan alam tertanam dalam kehidupan kita. Sebab ada ayat mengatakan tadi, perkataan Tuhan, kalau ada gambar iblis, maka nanti itu akan diserahkan kepada iblis. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini yang saya ingin tekankan malam hari ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan mengalami diubahkan. Masih ada kesempatan mengalami diubahkan. Tetapi ada satu saat, ini penting, ada satu saat di mana di saat satu waktu ditentukan, dunia ini benar-benar dalam kuasa penuh. Memang sekarang dunia dikuasai oleh iblis, tapi ayat mengatakan dia belum berkuasa penuh. Masih ada yang menghalangi. Tuhan masih melindungi anak-anaknya. Di saat dunia mengalami kegoncangan, Tuhan masih melindungi anak-anaknya. Tapi ada satu saat iblis diberikan kuasa penuh. Pada saat itu, perhatikan ini penting. Pada saat itu, gambar dan tulisan kaisar tidak bisa berubah lagi. Gambar dan tulisan kaisar itu tidak berubah lagi. Pada saat apa itu? Yaitu pada saat zaman Antikris, di mana gambar dan tulisan itu benar-benar itu menguasai seseorang. Ya, gambar dan tulisan itu, tolong baca dalam kitab Wahyu, dan kalau sampai sudah mengalami itu, maka itu tidak bisa berubah. Sekarang masih bisa berubah. Zaman itu belum. Tapi saya tidak tahu kapan itu akan mulai. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Tidak ada yang tahu. Tetapi jangan sampai itu terjadi. Sebab kalau itu tidak berubah, maka itu benar-benar sudah dipermanenkan. Ini ada gambar kaisar, ini tulisan kaisar, serahkan kepada kaisar. Ya, nah di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, kitab Wahyu pasal yang ke-13, ayat mengatakan di saat itu, ya, tulisan itu akan benar-benar dikuasai, menguasai. Sehingga itu yang Rasulullah katakan kepada orang-orang di Efesus. Orang-orang yang dikuasai itu mentaati, mau tidak mau mentaati, bro. Betul-betul dia dikuasai, pemikirannya, perbuatannya dikuasai, tidak bisa berontak lagi, sudah mentaati. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 13, kitab Wahyu pasal 13, kitab Wahyu pasal 13, ayat yang ke-15, kuasa penuh, ada kuasa penuh seluruh dunia. Gambar ini tidak bisa berubah lagi. Sekarang masih bisa berubah. Sekarang masih bisa berubah. Dari gambar kaisar boleh menjadi gambar A dan tulisan A. Tapi satu saat tidak bisa berubah lagi gambar ini. Ayat yang ke-6, berapa tadi? 15, tolong baca. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16 perhatikan. Dan ia menyebabkan, ya, sehingga kepada semua orang, ya, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, ya, atau pada dahinya. Nah, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, ya, selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Perhatikan, yaitu nama binatang itu atau, ya, bilangan namanya. Ini kaisar, penguasa dunia pada saat itu. Terus ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, ya, dan bilangannya ialah 666. Ya, banyak hari-hari rumor yang mengatakan, oh di Eropa mulai bayi yang baru lahir itu kemudian langsung disisipi chips di tangan kanannya, di balik kulit ini atau di dahinya, chips, ya, entah chips apa itu. Tetapi itu arahnya kepada zaman Antikris. Saya tidak terlalu peduli itu, tetapi lebih dari hanya sekedar microchips. Itu adalah kuasa
kuasa iblis yang dicengkramkan di dahi ini berbicara tentang pemikiran. Tangan ini perbuatan. Kalau pikiran dan perbuatan sudah dikuasai, itu yang mengatakan kamu mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, kamu mentaati. Seperti seseorang itu diprogram begitu rupa, seperti komputer itu kalau sudah ditanamkan program itu di pikiran dan hati, mau tidak mau itu seperti takluk, taat sekali. Tinggal ke sana, sesuai dengan kehendak iblis. Itu kapan terjadi? Pada saat zaman antikris. Oleh sebab itu di hari-hari ini saat itu tidak bisa berubah lagi. Tapi hari-hari ini kita masih berubah, bisa berubah. Ayat mengatakan oleh kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dahulu kami memiliki tanda yang sama itu, sehingga mentaati. Kenapa? Pemikirannya sesuai, perbuatannya sesuai. Tangan kanan ini berbicara perbuatan. Pemikiran dan perbuatan itu seperti dikendalikan oleh penguasa udara. Tetapi kalau kita memberi diri Tuhan, inilah hidupku ini Tuhan, ubahkan gambar dan tulisan kaisar, tulisan iblis itu, supaya memiliki gambar dan tulisanmu hari demi hari. Maka di saat Tuhan datang kembali, kita akan mengalami serupa dengan gambar dan wujudnya. Di saat Dia datang kembali, hidup kita akan diangkat dalam kemuliaan. Saya akan perlihatkan apa yang akan terjadi dialami oleh orang-orang yang memiliki gambar dan tulisan Allah. Pasal yang ke-16, kita ayo pasal yang ke-16. Pasal ke-16, nggak bisa bertobat. Oh, nggak bisa bertobat lagi. Ayat yang sekarang masih bisa bertobat. Sehebat apapun seorang penjahat, masih ada kesempatan bertobat. Kenapa? Gambar tulisan itu belum permanen. Belum permanen. Tapi ada satu saat itu sudah permanen. Bahkan walaupun dia masih hidup dalam tubuh ini, seharusnya hidup dalam tubuh ada kesempatan untuk apa? Sudah bertobat. Tuhan izinkan kita dalam tubuh untuk bertobat. Tetapi kalau orang tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat, satu saat dia tidak bisa bertobat. Kitab Injil, kitab suratan, kitab Wahyu pasal yang ke-16, yaitu pada saat pencurahan cawan atau bokor pertama, ini memang berada pada zaman kitab Wahyu. Bapak Nesel memberikan skema bahwa pembukaan 7 meterai dan peniupan 7 sangkakala itu berada pada 3,5 tahun pertama gereja Tuhan masih ada. Tetapi penuangan 7 bokor, 7 cawan itu 3,5 tahun kedua zaman antikris. Di situ benar-benar bokor ditucurkan. Orang tidak bisa berubah lagi, tidak bisa bertobat lagi. Walaupun masih dalam tubuh, sudah tidak bisa bertobat lagi. Tolong baca ya. Ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisu yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu, Ya. dan yang menyembah patungnya. Ini ada gambar dan tulisan kaisar. Ya, ayat mengatakan mereka akan menerima curahan mulai dari cawan pertama terus sampai kemudian pada ayat yang ke-10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, ya. dan kerajaannya menjadi gelap, Terus dan mereka menggigit lidah mereka. ini orang-orang yang menerima ini semua yang punya tanda. Ada 666 pada dahi dan pada tangannya yang tidak bisa terhapus. Kalau hanya sekedar microchips bisa dihapuskan. Tapi ini bukan hanya sekedar microchips. Ini cap antikris ini sampai dalam jiwa, sampai dalam roh, begitu dalam. Tidak hanya sebatas permukaan kulit biasa, tapi sangat dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa, dalam roh manusia ya. Terus kan? Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisu mereka. Terus, tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. mereka tidak bertobat, seperti mereka dipermanensikan. Ya, tulisan itu menjadi permanen, walaupun mereka masih hidup dalam tubuh, mereka tidak bisa bertobat lagi. Sudah tidak ada keinginan untuk bertobat mungkin, ya. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk bertobat, dan juga tidak ada sarana untuk bertobat. Sebab pada saat itu
darah Tuhan sudah diangkat ya, bersama-sama dengan gereja Tuhan yang dibawa kepada belantara. Gereja Tuhan yang berdiri di atas bulan itu, dia pergi di belantara, pada belantara bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di dunia tidak ada kuasa yang dapat menghapus gambar dan tulisan itu. Sehingga apa yang terjadi, walaupun menerima percobaan, menerima apa, tidak bisa bertobat. Hari-hari ini kalau kita seringkali lalai dalam ibadah, lalai dan pelayanan, diizinkan oleh Tuhan seperti diselentik ya, kesehatan yang diselentik, masih bisa sadar itu kemurahan. Tapi kalau malah jengkel, ayat ini mengatakan mereka malah menghujat Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan itu suasana zaman antikris sudah mulai terjadi. Gak malah bertobat, gak malah takut, malah jengkel, malah maki-maki Tuhan. Itu berarti cap itu makin permanen. Itu oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita perhatikan. Jangan sampai itu terjadi. Nggak bisa bertobat lagi. Ya. Yang kedua, dalam kitab Wahyu pasal 14, bukan hanya di bumi saja sudah begitu menderita. Ada ayat mengatakan bahkan orang lebih suka mati, begitu menderitanya. Tetapi manusia juga tidak bertobat pada saat itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Kitab Wahyu pasal 14, orang-orang yang menerima tanda itu akan mengalami siksa dalam api neraka. Jangan sampai ini seperti diserahkan kepada kaisar. Hidup itu seperti diserahkan. Tolong baca ayat yang ke-9. Ibrani pasal 14 ayat yang ke-9. Wahyu 14, kitab Wahyu 14. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Itu benar-benar murni, tidak ada campuran. Ya, terus kan? Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Terus? Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Terima kasih. Oleh sebab itu, ini harus kita mengerti. Kita hidup dalam tubuh ini. Ada kesempatan bertobat, ada kesempatan mendengarkan firman Allah. Itu adalah kesempatan untuk menghapus semua gambar yang tidak baik, semua tulisan yang tidak baik. Mungkin sempat tertanam dalam memori kita. Ya. Kadang-kadang memori itu begitu dalam, tidak muncul dalam keadaan biasa, tapi akan muncul pada saat keadaan luar biasa. Ada seseorang pada saat biasa dia baik, itu waktu dia mengalami sakit, dia mengalami koma, keluar, ternyata tulisan itu masih tertanam, masih terekam, seperti terekam di dalam alam bawah sadar. Waktu dia kemudian koma, keluar semua apa yang ada, tulisan-tulisan lama itu, hidup lama itu. Kenapa? Dia belum mengalami darah Tuhan itu masuk sampai dalam itu, menghapus tulisan-tulisan itu dalam kenangan-kenangannya. Oleh sebab itu malam hari ini kita mohon Tuhan, jangan ada satupun lembar-lembaran kenangan-kenangan yang lama, ingatan-ingatan dosa yang belum terhapus. Tapi selama kita masih boleh mengalami kuasa darah yang bekerja, hapuskan, hapuskan hari demi hari. Proses pembaharuan itu masih bisa terjadi. Supaya apa? Supaya mengatakan yang terjadi apa? Kita tidak sama dengan dunia, kita tidak sama dengan iblis, tetapi kita serupa dengan dia pada saat dia datang kembali. Saudara bisa mengalami demikian, mengerti demikian, amin? Ini yang harus kita alami. Ada kesempatan. Kalau iblis tidak ada kesempatan, tapi kita ada kesempatan. Semoga ini jadi kerinduan kita. Tuhan, kerinduanku di hari-hari ini, kembalikan gambar dan rupamu dalam hidupku. Coba kita bayangkan betapa indahnya Adam dan Hawa pada saat penciptaan pertama. Begitu mulia hidup mereka.
Dan kita bandingkan, bagaimana saya sekarang? Dan kita ada kerinduan Tuhan, saya merindu mengalami hal yang sama. Kembalikanku gambar dan wujud Allah itu dalam kehidupanku, supaya benar-benar pada saat dia datang kembali, kita akan diangkat, kita diserahkan kepada Allah. Yang menjadi milik Allah diserahkan kepada Allah, yang menjadi milik kaisar diserahkan kepada kaisar. Di mana kita berada malam hari ini, kita tentukan ya. Kita 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Jangan biarkan hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan itu kemudian harus diserahkan. Kenapa? Terputus proses pembaharuan yang sedang dia alami. Dia tidak terus-menerus mengalami proses pembaharuan. Dia membiarkan keinginannya, dia membiarkan ya, iblis memotong proses itu. Jangan biarkan, jangan mau diperdaya oleh kuasa kegelapan. Kita 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Biar kita boleh merasakan, Tuhan, aku ini milikmu Tuhan. Biar hanya diserahkan kepada Tuhan saja. Kembalikan kepada Allah apa yang milik Allah. Oh, haleluya. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Tuhan sudah memproses hidup kita ini setiap hari. Jangan biarkan itu kemudian kembali menjadi milik iblis. Ayat yang kedua, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. sekarang kita adalah anak-anak Allah, Ya. tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus, Dan tetapi kita tahu ya, bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kalau dia datang kembali, inilah wujud Allah di dalam anaknya. Kalau dia datang kembali menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, kita akan menjadi sama seperti dia. sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa keadaannya sebenarnya? Mulia. Ya, terus kan? Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Ya, jadi kalau kita ada pengharapan ini, Tuhan, kalau Engkau datang, saya boleh dikembalikan kepada Engkau. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. terima kasih, kita hidup dalam proses penyucian ini. Oh, haleluya. Banyak godaan, banyak cobaan, tapi jangan mau diperdaya oleh pikiran iblis. Apapun yang iblis tawarkan, perhatikan tujuannya satu, supaya gambar dan tulisan itu dipermanenkan dalam kehidupan kita. Tapi biar kita mohon, Tuhan, hidupku ini sekali ditebus tetap menjadi milik Tuhan. Sebab kalau kita menjadi milik Tuhan, pada saat dia datang kembali, apa-apa yang milik Tuhan akan dibawa. Di mana dia berada, kita pun akan berada di sana. Semoga ini bisa kita alami di hari-hari ini. Tuhan itu yang tidak kelihatan itu dinyatakan dalam pribadi anaknya, supaya kita bisa melihat. Sehingga kalau kita bisa melihat itu, kita sendiri boleh mengalami diubahkan. Yang tadinya kita ada gambar dan tulisan kaisar, tapi kita diubahkan hari demi hari. Bukan tulisan kaisar, tapi tulisan Allah makin jelas dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita harus mengalami hari demi hari. Nah, firman Tuhan buat kita malam hari ini, semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.